Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub beserta identitas trigonometri dan yang sebelumnya perbandingan trigonometri. Itu akan kita lanjutkan untuk kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu mengenai aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Jadi memang sebenarnya ini kompetensi dasarnya berbeda ya dari yang kemarin. Tapi sebenarnya ini satu kesatuan dalam satu bab asalnya ya. Kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Diharapkan setelah mempelajari ini kalian dapat menjelaskan aturan sinus dan kosinus ini untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Kemudian untuk indikatornya yang diharapkan pada hari ini, kalian dapat menemukan konsep aturan sinus. Kemudian yang kedua, menemukan konsep aturan kosinus. Yang ketiga, kalian dapat menggunakan konsep aturan sinus dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, kalian dapat menggunakan konsep aturan kosinus dalam menyelesaikan masalah. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita ingat kembali yang sudah kalian dapatkan, yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Saya rasa kalian masih ingat ya. Kalau misalnya ada segitiga ABC, maka sisi-sisinya dinamakan sesuai dengan nama segitiga tersebut. Dalam hal ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Tentu saja penulisannya jangan sampai salah dengan menggunakan huruf kecil ya. Nah, untuk nama sisi disesuaikan dengan sudut di depannya. Jadi kalau sini sudut A, maka sisi di depannya ini adalah sisi A, sisi BC-nya. Kemudian kalau ini sudut C, maka sisi di depannya yaitu sisi AB itu sama dengan sisi C. Kemudian untuk sudut B, maka sisi di depannya yaitu sisi AC sama dengan sisi B. Nah, sisi A di sini kalau sudutnya alfa yang diketahui, maka sisi A ini merupakan sisi depan sudut, kemudian sisi C itu merupakan sisi samping sudut, dan sisi B itu sebagai sisi miring. Nah, sehingga untuk nilai sinus A itu sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring atau A per B. Sedangkan untuk kosinus A itu sisi samping sudut dibagi sisi miring atau C per B. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk materi berikutnya, siapa tahu nanti di rumah kalian tidak mempunyai alat bantu hitung, misalnya kalkulator, ataupun HP ya. Sekarang HP sudah canggih, ada kalkulatornya. Siapa tahu di rumah adanya tabel. Nah, ini Ibu akan memberikan sedikit cara menggunakan tabel. Nah, untuk tabel yang digunakan itu ada yang memberi nama tabel logaritma, tapi ada juga yang memberi nama tabel 4 angka. Ya. Nah, untuk tabel-tabel itu sebenarnya tidak hanya berisi logaritma, daftar logaritma, tapi juga berisi tabel untuk fungsi trigonometri. Ada cos, ada sinus, ada tangen, ada kotangen. Jadi nanti tentu saja kalau kita akan mencari nilai fungsi trigonometri, tentu saja tabel yang kamu buka nanti jangan yang logaritma, tapi kamu pilih yang ada tulisan kosinus, tangen, sinus, ataupun kotangen. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan tangen 56,6 derajat ini? Ini maaf, Ibu, komanya kebanyakan ya. 56,6 derajat ini. Tentu saja tinggal kamu lihat sudut yang ini
kebetulan contohnya letak sudutnya di bawah, tapi sebenarnya ada juga yang di atas ya. Biasanya yang atas itu nilainya yang sudut kecil, misalnya 1, 2, 3, bahkan mungkin sampai 40-an ya. Nah, untuk yang 56 sampai kurang dari 90 itu letaknya di bawah. Nah, jadi kalian lihat dulu cari sudut 56 derajat. Kalau sudah ketemu, ini sudah ketemu, baru angka 6 yang di belakang itu tarik ke atas. Jadi jangan yang ini ya. Ini untuk sudut yang letaknya di atas. Nah, jadi karena sudut 56 ini letaknya di bawah, maka angka 6 ini kita tarik ke atas. Nah, ini kita dapatkan 6, kemudian karena yang diminta tangen, tinggal kita cari yang kolom untuk tangen ke kiri. Nah, ini adalah tangen, sehingga nilainya itu adalah 1,4882. Kalau misalnya ditanya, tangen 56,2 misalnya. Ini 56-nya, 2-nya ini. Tinggal kita tarik ke kiri ini. Nilainya 1,4844. Dan seterusnya. Nah, begitu juga bagaimana kalau mencari kosinus 56,2 derajat. Ini sudah 56, 2-nya ini. Tinggal kita tarik ke kiri, kita cari kolom kosinus. Kosinus yang paling belakang, ini hasilnya 0,5587. Nah, ini cara menentukan nilai fungsi trigonometri. Siapa tahu di antara kalian nanti mempunyai tabel ini ya, silahkan sambil kamu pelajari. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi hari ini mengenai aturan sinus. Kita pelajari dulu konsep dasarnya, diambil dari segitiga ABC. Kita perhatikan segitiga ACR. ACR. Ini siku-siku di R. Karena sudutnya A yang diminta, maka untuk sin A sama dengan sisi depan sudut. Dalam hal ini CR, dibagi sisi miring. Dalam hal ini AC. Sehingga CR per B. AC-nya tadi sama dengan B. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk lain, CR sama dengan B sin A. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan kedua, kita ambil bagian segitiga sebelahnya ya, sisanya. Segitiga BCR, siku-siku di R juga. Sehingga untuk sudutnya yang kita pakai adalah sudut B. Sinus B, sisi depan sudut CR, sama dengan yang tadi, cuman sisi miringnya yang berbeda, yaitu sisi CB, dalam hal ini A. Sehingga CR bisa dituliskan dalam bentuk lain A sin B. Ini persamaan yang kedua. Nah, karena ini sama-sama CR, maka kita dapatkan suatu persamaan B sin A sama dengan A sin B. Kemudian ditulis dalam bentuk lain, kita dapatkan persamaan baru, A sin A sama dengan B per sin B. Jadi sin A-nya itu kita pindah ke kanan, jadi ke bawah, sin B-nya kita pindah ke kiri, jadi per sin B. Ini persamaan ketiga berikutnya. Nah, masih aturan sinus, kita ambil dari segitiga itu, tapi di bagian lain. Kita perhatikan segitiga BAP, siku-siku di P. Sehingga untuk sudut yang dipakai, misalnya sudut B, maka sin B sama dengan sisi di depan sudut, dalam hal ini AP, dibagi sisi miringnya, yaitu AB. AB sama dengan C. Ya, sehingga AP sama dengan C sin B. Ini persamaan yang keempat. Nah, dari belahan yang lain, dari segitiga itu, yaitu segitiga APC atau CAP,
itu siku-siku di P juga, akan kita dapatkan sinus C sama dengan AP dibagi AC. AC-nya B. Sehingga AP sama dengan B sin C. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini, karena sama-sama AP-nya, kita dapatkan B sin C sama dengan C sin B. Sehingga kita dapatkan persamaan baru lagi, B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kalau kita lihat di sini ada B per sin B. Di sini juga sebelumnya kita dapatkan B per sin B. Kalau begitu dapat disimpulkan bahwa ini sama dengan ini. Sehingga kita dapatkan aturan kosinusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini konsep dasar mengenai aturan sinus. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Untuk aturan sinus ini digunakan untuk menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui, tentu saja ya. Jika sebelumnya telah diketahui 3 unsur lainnya. Jadi aturan sinus ini bisa digunakan atau kita pakai jika ada 3 unsur lainnya yang diketahui. Nah, 3 unsur lainnya itu yang mana aja? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu sisi sudut-sudut. Ini saya singkat S, SD, SD ya. Sudut itu SD. Kemudian kemungkinan unsur yang kedua yaitu sudut, sisi, sudut. Yang ketiga, sisi, sudut. Nah, ini aturan sinus dapat kalian gunakan jika mengetahui soal itu ada 3 unsur-unsurnya ini yang diketahui. Ya. Contohnya, segitiga ABC dengan panjang A 12 cm, sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat. Tentukanlah panjang B. Nah, hati-hati di sini sudut istimewa. Kalian harus hafal ya nilai sudutnya ya. Nah, dari sini karena diketahui sisi A, sudut A dan sudut B, maka yang dipakai nanti adalah bagian yang ini rumusnya. A per sin A sama dengan B per sin B yang kita gunakan itu. Nah, sehingga tinggal kita ganti A-nya 12, B-nya belum, sudut A-nya 30, sudut B-nya 45. Nah, sehingga kita tuliskan dalam bentuk lain, B ini sama dengan 12 sin 45 derajat per sin 30 derajat. Sin 45 itu setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Nah, setengah ini bisa dicoret, tinggal yang di atas 12 akar 2. Nah, kalau digambarkan dari soal ini, itu ilustrasinya semacam ini. Nah, sebenarnya tanpa digambar pun itu bisa langsung ya. Tapi kalau seandainya kalian menghendaki, boleh digambar ya. Nggak ada salahnya supaya lebih jelas lagi. Nggak ada kesulitan ya, saya rasa. Sekarang contoh yang kedua. Segitiga ABC dengan panjang B6, C8, dan C54 derajat. Tentukan besar sudut B. Nah, di sini unsurnya B dan C, sehingga yang kita pakai itu B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, tinggal kita gantikan B-nya 6, C-nya 8, sudut C-nya 54 derajat. Nah, ini kita dapatkan. Untuk mencari sin 54, jangan lupa cara ini. Kalau menggunakan tabel, silahkan kamu gunakan. Ini nanti kamu cari yang 54, karena 54 aja, 54 derajat aja, maka nanti yang kamu lihat adalah 0. Karena sinus, maka yang dilihat yang ini, kolom yang pertama sebelah kanan. Nah, itu cara mencari nilai sinusnya. Nah,
Kalau dilihat dalam tabel ataupun kalkulator, sinus 54 derajat itu besarnya 0,8096. Sehingga kalau dikalikan 3/4, 3/4 ini disederhanakan dari 6 dan 8, itu hasilnya 0,6068. Nah, karena di sini yang ditanyakan sudut B, maka di sini untuk mencari sudutnya itu bisa dengan dua cara. Kalau seandainya dalam suatu soal tidak diketahui tabelnya itu dan kalian tidak boleh menggunakan tabel ataupun kalkulator, kalian cukup mengerjakan sampai ini. Jadi tinggal kamu tambahkan kata arkes. Ini ARC singkatannya ya. Arkes sinus 0,6068 ini. Nah, kalau seandainya kalian pengen melihat mencari besarnya sudut, tinggal kamu kembalikan ke tabel yang ada tadi. Nah, jadi bedanya nanti yang kamu lihat sini, sudutnya kamu cari di sini. Nah, untuk nilainya itu kamu lihat, kamu cari yang di 8 ini, yang di sini, daerah kolom ini. Sehingga untuk nilai sinus 0,6068 itu bisa kamu lihat 0,608 karena sinus kolomnya yang ini. Nanti kamu cari kolom yang sini, entah itu sudutnya berapa, yang 0,6068 ya. Itu. Kemudian saya rasa ini untuk sudutnya nggak ada pertanyaan ya. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti boleh tanya di grup ya. Biar nanti teman-temannya yang lain yang mengalami kesulitan yang sama itu tahu jawabannya. Baiklah, kita lanjutkan ke aturan kosinus. Dari segitiga ABC ini, kita perhatikan segitiga BCD, siku-siku di D. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, itu kita dapatkan A kuadrat, sisi miring ya, sama dengan H kuadrat ditambah BD kuadrat. Nah, untuk mencari BD-nya ini, kita perhatikan segitiga ACD. ACD, siku-siku di D. Maka untuk mencari H, kalau sudutnya A, berarti yang kita pakai fungsinya itu sinus, fungsi sinus ya. Jadi H sama dengan B sin A. Nah, sedangkan AD kalau kita cari itu B cos A. Sehingga kalau diminta BD, panjang BD, itu AB dikurang AD. AB-nya sama dengan C, AD-nya sama dengan B cos A. Ini persamaan yang ketiga. Nah, persamaan 2 dan 3 ini kita substitusikan ke persamaan pertama yang ini. Ini maaf Ibu ketinggalan kuadratnya ya. Rumusnya kan dari ini. A kuadrat sama dengan H kuadrat plus BD kuadrat. Hanya kita ganti B sin A, BD-nya kita ganti C min B cos A. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat A ditambah ini diuraikan menjadi C kuadrat min 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A. Nah, hati-hati di sini penulisan kuadrat jangan sampai salah, khususnya untuk yang sin kuadrat A maupun cos kuadrat A ini. Karena kalau kalian salah menuliskan ke bawah, ini artinya sudah lain ya. Nanti kalian di kelas 2 akan mempelajari itu. Jadi hati-hati jangan sampai salah. Nah, selanjutnya dengan mengingat identitas trigonometri ya, sambil melihat unsur yang sama, itu kita jadikan satu. Dalam hal ini yang ini B kuadrat sin kuadrat A dan B kuadrat cos kuadrat A. B kuadratnya kita keluarkan dari tanda kurung,
Sehingga yang ini tinggal sin kuadrat A. Kemudian yang ini B kuadratnya keluar di sini tinggal cos kuadrat A. Karena depannya plus, sini plus. Kemudian yang ini tinggal meletakkan dipindah ke belakangnya. Sehingga dengan mengingat rumus identitas trigonometri minggu yang lalu, kita dapatkan sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu nilainya 1. Sehingga B kuadrat kali 1 itu B kuadrat. Akibatnya A kuadrat di sini sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, ini rumus aturan kosinus. Nah, dengan cara yang sama, dengan memperhatikan kedua segitiga ini, dapat dilakukan analisis, akan kita dapatkan aturan kosinus yang lain, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang AB cos C. Nah, untuk mengingatnya, kalau misalnya sudut A-nya yang diketahui, maka pasti sisi A-nya yang ditanyakan. Jadi kalau sini A kuadrat, sini sudutnya cos A. Kalau di sini sisinya B, maka sini sudutnya sudut B, dan seterusnya. Nah, untuk aturan kosinus ini dipakai jika yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya. Jadi sisi, sudut, sisi. Tadi kalau pada aturan sinus, sudut, sisi, sudut. Jadi sudutnya yang dua. Tapi kalau pada aturan kosinus, sisinya yang dua. Nah, untuk aturan kosinus ini juga bisa dipakai untuk menentukan nilai suatu sudut segitiga. Kalau seandainya ketiga sisinya itu diketahui. Nah, rumusnya ini cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Jadi kalau ditanyakan sudut A, maka sisi A itu letaknya yang di belakang sebagai pengurang. Begitu juga kalau cos B, maka sisi B sebagai pengurang, dan seterusnya. Nah, ini rumus-rumus ini harus kalian hafal ya. Ini mengenai aturan kosinus. Sekarang kita terapkan dalam contoh soal yang pertama. Pada segitiga PQR diketahui sudut P sama dengan 60 derajat, panjang Q 10, panjang R 15 cm. Yang ditanyakan, tentukan panjang P. Nah, ingat, untuk nama segitiga itu tidak selalu ABC. Jadi bisa segitiga yang lain. Nah, dalam hal ini segitiganya PQR, maka untuk sisinya disesuaikan dengan nama segitiga tersebut. Dan tentu saja rumusnya juga menyesuaikan dari nama segitiga juga. Sehingga di sini P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat min 2PQ cos P. Nah, kenapa di sini yang dipakai ini? Karena yang ditanyakan sisi P. Maka P kuadrat langsung yang kita gunakan rumusnya ya. Nah, sehingga kalau di sini P kuadrat, karena yang ditanyakan P, maka akar dari ini. Atau akar dari Q kuadrat plus R kuadrat dikurang 2PQ cos P. Tinggal Q-nya kita ganti. R-nya juga kita ganti. Q-nya 10, R-nya 15. Kita masukkan ke sini, sudut P-nya 60. Nah, kita tahu kosinus 60 nilainya setengah. Sehingga kalau dihitung hasilnya akar 175. Akar 175 itu 175 faktornya 25 kali 7. 25 keluar dari akar itu 5. Jadi 5 akar 7. Nah, saya rasa ini enggak ada kesulitan ya. Tinggal di sini kalian
Kuncinya harus hafal rumusnya, kemudian menyederhanakan bentuk akarnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan contoh yang berikutnya, yang kedua. Di sini untuk contoh yang kedua berupa gambar dari soal. Nah, karena yang diketahui sisi-sisi segitiga ini, maka pasti yang ditanyakan salah satu sudutnya. Dalam hal ini sudut QPR. Kalau kamu menemukan bentuk ini, maka sudut yang dicari adalah sudut yang letaknya di tengah, yaitu sudut P. Bukan sudut Q, bukan sudut R, tapi sudut P. Sehingga kita cari nilai cos P. Nah, cos P pengurangnya sisi P. Sehingga cos P sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat dikurang P kuadrat per 2QR. Q-nya kita ganti 6, R-nya kita ganti 5, P-nya kita ganti 7. Nah, sehingga kalau dihitung, kita dapatkan cos P-nya sama dengan 1/5. Nah, hati-hati, sebenarnya ini belum merupakan jawabannya. Karena apa? Yang ditanyakan besar sudut QPR. Ini baru nilai sudut kosinus P, ya, atau kosinus sudut PQR. Jadi ini belum selesai. Nah, supaya selesai, maka di sini harusnya karena Ibu memang kurang menulisnya, ya, P sama dengan arkes, tinggal kamu tambah itu aja. Arkes kosinus 1/5. Atau kalau pengen lebih tahu lagi jawabannya, kamu hitung 1/5 itu berapa? 0,2. Kosinus yang nilainya 0,2 itu berapa derajat? Nah, nanti kamu bisa periksa dengan menggunakan tabel. Nah, ini tugas kalian ya untuk melanjutkan sedikit lagi yang kurang dari Ibu kerjakan. Nah, ini merupakan contoh dari kosinus. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir yaitu luas segitiga. Nah, bagaimana untuk menghitung luas segitiga ini? Ya, kalau dulu di SD maupun SMP, kalian mengenal rumus luas segitiga itu hanya satu, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, ternyata bagaimana kalau seandainya yang diketahui itu ada sudutnya? Nah, di sini kalian akan mempelajari itu di kelas 1 SMA ini. Nah, sekarang kalau seandainya dari luas segitiga itu yang akan kita cari, sedangkan yang diketahui itu ada 2 sisi dan 1 sudut, maka rumus yang kamu gunakan itu adalah ini. Luas segitiga ABC sama dengan setengah BC sin A. Nanti kalau segitiganya PQR ya, luas segitiga PQR sama dengan setengah PQ sin R. Dan seterusnya. Nah, kemudian yang lainnya, kalau misalnya sisi AC yang diketahui, maka tentu sudut B yang diketahui. Sehingga luas segitiga ABC setengah AC sin B. Begitu juga kalau yang diketahui sisi AB dan sudut C, maka luas segitiga sama dengan setengah AB sin C. Ini jika yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Nah, untuk keadaan yang kedua, kalau seandainya 2 sudut dan 1 sisi yang diketahui, maka rumus luas segitiga yang dipakai adalah ini. Kita ingat, dalam suatu segitiga jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Jadi kalau seandainya dari situ yang diketahui 2 sudutnya, maka tentu saja secara otomatis akan kita temukan sudut yang lain. Dengan mengingat prinsip jumlah sudut dalam segitiga itu tadi 180 derajat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diketahui sudutnya hanya 1, yaitu sisinya hanya 1, yaitu sisi A. Maka luas segitiganya itu adalah A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Nah, untuk mengingatnya, kalau di sini sisi yang diketahui A, maka sinus A letaknya di bawah.
Kalau sisi B-nya yang diketahui, maka sin B-nya yang di bawah. Begitu juga kalau sisi C-nya diketahui, maka sudut C-nya sinus C di bawah. Ya. Ini cara menghafalkannya. Nah, sekarang bagian yang terakhir, kalau seandainya yang diketahui dari luas segitiga itu ketiga sisinya, maka untuk mencari luasnya itu bisa kamu gunakan setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran, kalau segitiganya ABC berarti setengah kali A ditambah B kali C. Ini sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Itu berapa? Setelah itu kamu masukkan ke rumus ini. Akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. A-nya itu sisi A, B-nya sisi B, C-nya sisi C. Nah, ini rumus luas segitiga yang kamu kenal saat ini. Jadi bukan hanya luas segitiga itu setengah alas kali tinggi ya, tapi lebih ditekankan lagi kalau seandainya ada sudutnya yang diketahui entah itu satu sudut atau dua sudut ya, atau bahkan mungkin ketiga-tiganya sudutnya tidak diketahui tapi hanya sisinya. Nah, itu tinggal nanti kalian pemilihannya harus jeli, jangan sampai salah memilih karena kalau salah memilih nanti akibatnya yang kamu kerjakan terlalu panjang jawabannya ya kalau menemukan soal. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita terapkan dalam contoh ini. Contoh 1 dulu. Dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi A 4 cm, sisi B 6 cm, dan besar sudut C 30 derajat. Pertanyaannya, hitunglah luas segitiga ABC. Karena yang diketahui di sini sisi A dan sisi B dan satu sudut C, maka luas segitiganya setengah dari AB sin C. A-nya kita ganti 4, B-nya kita ganti 6, sudut C-nya kita ganti 30. Kita ingat, sin 30 sama dengan setengah, sehingga luasnya sama dengan 6 cm persegi. Saya rasa ini mudah ya, tinggal kamu mengingat rumus luas segitiga, mana yang dipakai, dan nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, contoh yang terakhir. Diketahui segitiga ABC dengan panjang A 12 cm, B 7 cm, dan C 13 cm. Berapakah luas segitiga ABC tersebut? Nah, di sini kalau kita lihat ketiga sisinya diketahui. Nah, di sini Ibu menggunakan dua cara supaya kalian lebih jelas ya. Dalam artian di sini biarpun menggunakan dua cara, kita akan mendapatkan nilai yang sama hasilnya terakhir. Kita gunakan cara yang panjang dulu, tidak menggunakan rumus luas yang lebih spesifik ya. Nah, di sini karena ketiga unsurnya yang dipakai, yang diketahui, maka rumusnya kita cari untuk nilai kosinus sudut satu segitiga. Ya, jadi yang kita pakai itu adalah yang ini. Nah, kita pilih salah satu dari ketiga ini karena ketiga sisinya diketahui ya. Jadi yang kita pakai aturan kosinus tentu saja ya. Nah, setelah kita pakai aturan kosinus, untuk pemilihan sudutnya itu bebas. Di sini Ibu memberi contoh sudutnya B. Nggak harus B ya, kalau kamu pengen mengetes nanti pasti hasilnya sama, silakan kamu tes kalau kamu memilih sudut A atau sudut C. Nah, tentu saja disesuaikan rumusnya ya. Kalau di sini nanti cos C, ya berarti di sini A kuadrat plus B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 A, kok 2? Di sini C ya.
Berarti di sini 2 apa? Kalau 2AC juga ya. 2AC. Kalau di sini C berarti cos C ya. Berarti A kuadrat plus B kuadrat dikurang C kuadrat. Berarti di sini per 2AB. Per 2AB ya. Begitu seterusnya kalau misalnya kosinusnya A. Nah, sudah kita gantikan nilai A, B, C-nya yang ada. Saya rasa nggak ada kesulitan. Ini hasilnya disederhanakan menjadi 11/13. Usahakan nanti di sini hasilnya bentuk sederhana mungkin ya, supaya nanti memudahkan kita dalam menghitung. Nah, setelah kita temukan cos B, karena tadi luas segitiga itu berhubungan dengan nilai sinus, maka tentu saja dari cos B itu kita cari sinus B. Nah, untuk mencari sinus B, kita mengingat kembali identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat B sama dengan, sin kuadrat B plus cos kuadrat B sama dengan 1. Kita nyatakan dalam kosinus, sehingga sin kuadrat B sama dengan 1 dikurang cos kuadrat B. Cos kuadrat B-nya sama dengan 11 per akar per 11/13 kuadrat. Karena dikuadratkan jadi 121 per 169. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi 48 per 169. Nah, sehingga karena di sini sin kuadrat B, kita nyatakan dalam bentuk tunggal yaitu sin B. Sama aja mencari akar dari 48 per 169. Nah, untuk 169 saya rasa tidak ada kesulitan ya, keluar dari tanda akar 13. Nah, untuk yang 48 itu kita faktorkan dulu. Kita tahu 48 itu faktornya 16 kali 3. Nah, 16 itu bisa keluar dari tanda akar, yaitu 4. Sehingga untuk sin B-nya itu 4/13 akar 3. Jadi sudah ketemu sin B-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari luasnya berarti kita cari luas segitiga sama dengan setengah AC sin B. Karena di sini sudut B yang diketahui ya. AC sin B. Nah, AC-nya sudah ada 12, C-nya sudah ada 13. Sehingga hasilnya di sini 13 bisa kita coret, kita sederhanakan. 2 dengan 12 itu dapatnya 6. 6 kali 4, 24. Jadi 24 akar 3 cm kuadrat atau cm persegi. Nah, ini menggunakan cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, itu bisa kalian manfaatkan rumus yang sudah kamu kenal dalam luas segitiga jika ketiga sisinya diketahui, yaitu ini. Ya. Nah, tentu saja kita harus mencari setengah keliling dari segitiganya dulu. Nah, kita cari keliling segitiganya. A-nya 12, B-nya 7, C-nya 13. Sehingga S-nya 16. Nah, terus kita masukkan ke rumus luas segitiga. S, akar S kali S min A, S min B, S minus C. A-nya 12, B-nya 7, C-nya 13. Nah, ini kalau kalian menemukan angka-angka yang semacam ini, saran Ibu jangan dikalikan ya. Karena ini kalau kita lihat berupa bilangan kuadrat. Kalau bilangan kuadrat lebih mudah untuk menghitungnya jika langsung dikeluarkan dari tanda akar. Kita tahu 16 keluar dari akar itu 4. 4 keluar dari akar 2. 9 keluar dari akar 3. Nah, kalau 3 tidak bisa keluar karena dia imajiner. Nah, sehingga di sini tinggal kamu kalikan 4 kali 2 kali 3. 8 kali 3, 24. Jadi 24 akar 3 cm persegi. Nah, kita lihat ini hasilnya sama. Jadi kalau kita lihat ini lebih sederhana ya.
lebih sederhana. Jadi makanya nanti dalam pemilihan rumus itu harus benar-benar kalian perhatikan unsur-unsur apa aja yang diketahui. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti akhirnya memakan waktu yang lama. Nah, ini memang sengaja Ibu saya tampilkan dua cara ini ya, supaya kalian lebih memahami, dan ini fungsinya juga untuk mengecek jawaban kalian. Kalau didapat hasilnya berbeda, itu berarti salah satu kurang teliti dalam menghitungnya ya. Nah, ini materi mengenai aturan sinus, aturan kosinus, serta luas segitiga. Nah, supaya lebih mudah, ini Ibu ada tipsnya ya, untuk membedakan aturan sinus dan kosinus, supaya kalian lebih teliti lagi. Untuk waktu membaca soal, perhatikan beberapa banyak sudut yang diketahui. Kalau ada dua sudut yang diketahui, maka yang digunakan aturan sinus. Kalau hanya satu sudut yang diketahui, maka harus kamu lihat pertanyaannya. Jika yang ditanya sudut, maka yang digunakan aturan sinus. Tapi kalau yang ditanya sisi, maka yang digunakan aturan kosinus. Jadi, biarpun dari soal, kalau yang diketahui satu sudut, maka yang harus kalian lihat dulu yang ditanyakan apa. Kalau yang ditanyakan sudut, maka kalian harus memakai aturan sinus. Tapi kalau yang ditanyakan sisi, maka yang dipakai aturan kosinus. Nah, jika tidak ada sudut yang diketahui, atau dalam artian itu semua sisi yang diketahui, maka tentu saja yang dipakai adalah aturan kosinus. Nah, ini 3 tips yang Ibu berikan untuk kalian, mohon dihafalkan, begitu juga rumus-rumusnya ya, karena nanti akan mempermudah kalian dalam menjawab soal-soal. Nah, supaya kalian lebih terampil seperti biasanya, silahkan kalian kerjakan soal latihan ini seperti biasanya dengan prosedur yang sama, dan sekali lagi tolong perhatikan batas tenggat pengiriman tugasnya ya. Jangan sampai melampaui batas, karena tentu saja mempengaruhi penilaian. Jika seandainya dalam pengiriman tugas tidak melebihi batas tenggat waktu, maka tentu saja akan mendapatkan nilai maksimal. Dalam hal ini nilai maksimalnya itu 100. Tapi kalau seandainya melebihi dari batas waktu, tentu saja Ibu tidak akan memberikan nilai semaksimal itu. Yaitu dalam artian tidak mungkin Ibu memberi nilai yang sama dengan kalian-kalian yang sudah mengirim sesuai aturan ya. Nah, itu aja dari Ibu. Sampai hari ini pembelajaran kita hari ini mengenai aturan sinus, kosinus, juga luas segitiga. Jika ada yang bertanya, silahkan kalian tanya di grup supaya teman-teman kalian yang lain yang menemukan kesulitan yang sama bisa menjawab semuanya itu dengan jawaban yang sudah Ibu berikan caranya ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, usahakan jangan bepergian kalau tidak perlu, kemudian jaga jarak ya. Nah, satu lagi, selalu jaga dan selalu bersyukur ya atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, atas apa yang dikaruniakan Tuhan. Hal sekecil apapun, terlebih kesehatan kita. Sampai di sini dulu. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat belajar, semoga sukses.